Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami kenaikan meskipun tipis 0,4% saja, close di 7.617. Tapi sebenarnya hari ini sempat naik ya guys ya ke area yang lebih tinggi, yaitu IHSG sempat ke level 7.680. Tapi ternyata di closingnya turun lagi guys ya, sehingga kenaikannya cukup tipis. Dan hari ini juga kita lihat ada net sell asing. Untuk market reguler 449 miliar, sedangkan di all market 421 miliar. Lalu hari ini kurs rupiah kita mengalami pelemahan kembali ya. Ketika kurs rupiah kita naik, artinya rupiah kita melemah, dan sebaliknya ketika kurs rupiah turun, maka artinya rupiah kita menguat ya. Oke, jadi rupiah kita hari ini melemah 0,5% di level 16.399 rupiah per 1 USD. Jadi kita pun melihat hari ini investor asing masih net sell. Kemungkinan ya investor asing juga masih wait and see nih untuk masuk besar-besaran di IHSG, karena mereka juga masih fokus ya guys ya, tertuju terhadap rencana FOMC meeting the Fed yang akan dilaksanakan ya guys ya. So untuk saham-saham big banks ya kita akan bahas ya di akhir video ini, tapi kita akan bahas dulu beberapa saham yang menarik ya untuk kita pantau. Yang pertama kita akan analisa BRMS ya guys ya. So mungkin teman-teman yang masih hold big banks ya dalam posisi nyangkut ya, teman-teman harus banyak bersabar karena memang belum saatnya naik ya. Nanti ada masa harga big banksnya akan dinaikkan lagi, tapi hal itu bisa teman-teman manfaatkan untuk tambah muatan, sehingga ketika nanti akumulasi asingnya masuk besar-besaran, harga saham naik, kalian bisa cuan lebih besar lagi. Oke guys, jadi untuk BRMS hari ini ternyata melanjutkan kenaikan ya, setelah kemarin di hari Senin ya. Ya, kemarin hari Senin tanggal 28 itu naik 2,7%, hari ini lanjut naik lagi, yaitu 6,3% di level Rp470 per saham ya. Semakin mendekati resisten di 500. Namun untuk di level sekarang memang ini sebenarnya cocok untuk trend following ya, meskipun memang dalam posisi uptrend ya guys ya. Dan secara resiko juga ini cukup tinggi karena memang sudah naik ya kalau misal kita lihat dari level bottom. Tapi jika kita lihat ya pergerakan dari BRMS ya belakangan ini, pastinya ada banyak teman-teman yang malah swing. Ya, jadi pastinya holder di harga bawah itu sudah mulai berkurang ya, sudah mulai menipis, diganti dengan teman-teman yang hold ataupun buy on weakness di support terdekat. Ya, jadi average mereka pun sebenarnya tidak serendah itu ya. Jadi kalau misal kita lihat sideways seperti ini kan pastinya banyak yang melakukan swing trade ya guys ya di BRMS, sehingga average mereka juga tidak terlalu rendah ya. Jadi kalau misal ada kenaikan dan kita pantau memang ya retailnya banyak yang jual. Ya artinya ada take profit hari ini ya, setelah kemarin naik 2,7% ditambah 6,3% ya guys ya, sekitar 8%-an ya untuk take profit retail. Ada YPXL, CC, SQ dan OD ya. Beberapa retail lain juga terpantau jual nih, ada XC ya di sini. Nah, jadi yang paling menarik dari BRMS ternyata kenaikan hari ini itu dia berada di zona oversold, alias memang sudah jenuh jual dan memang ada tanda-tanda reversal untuk BRMS. Jadi untuk BRMS strategi yang paling oke adalah trend following ya guys ya, untuk buy high sell higher seperti itu. Jadi beli di harga atas, jual lagi di harga yang lebih tinggi. Tapi memang itu membutuhkan nyali yang lebih besar. Mentalnya harus sudah kuat. Nah, jadi untuk BRMS kita lihat hari ini kenaikannya dibarengi dengan adanya akumulasi asing. Net buy-nya juga cukup menarik, yaitu 75 miliar ya guys ya dari asing. Sehingga BRMS menjadi salah satu saham yang hari ini paling banyak diakumulasi oleh investor asing. So untuk teman-teman yang mungkin mau coba trend following di BRMS ya, saham ini bukan tanpa risiko, dan secara potensial risk and reward-nya kita lihat sih cukup menarik ya, karena asingnya masuk, semoga asingnya belum ada rencana take profit dan lanjut akumulasi, sehingga harga BRMS ada peluang untuk bisa naik lebih tinggi lagi. Sehingga teman-teman yang melakukan trend following atau sampai saat ini masih hold, itu bisa cuan ya lebih besar.
Lalu saham kedua yang akan kita analisa adalah saham CMRI atau Cimory Mountain Dairy Tbk ya guys ya. Untuk Cimory hari ini juga lanjut naik ya setelah kemarin naik 2,3% dan berhasil breakout di resisten terdekat. Ternyata hari ini Cimory lanjut naik 4,2%. Close di Rp4.950 per saham. Kita lihat hari ini ada volume breakout dan ada akumulasi dari asing. BKRXZP terpantau sebagai top buyer hari ini, sedangkan retail cukup bervariasi ya guys. Ada yang akumulasi namun mayoritas di sini jualan. Ya, jadi retailnya ini kebanyakan trader juga nih ya karena baru naik ya sekitar 6% 7% mereka take profit ya berarti kan itu teman-teman trader ya yang buy on weakness ketika ada kenaikan ya mereka feel free untuk jualan gitu ya mereka bebas ya untuk take profit di persentase berapapun di harga manapun ya selama cuan jual ya pasti untung gitu guys. So untuk Cimory kita lihat ya retail yang jual hari ini ada CCNI, lalu ada XLEP, SQ ya dan YP juga bisa guys ya digunakan oleh retail. Lalu ada PD juga guys di sini. Jadi untuk saham Cimory ya, kita lihat ini kembali akan retest ya di resisten yaitu di 5 ribuan. Sehingga untuk Cimory bisa teman-teman pantau untuk besok karena ini merupakan saham yang mencoba ya untuk bisa rebound lagi, untuk bisa uptrend lagi. Tapi kalau misalnya kita lihat ya di jangka menengahnya sejak bulan Maret ya, Cimory ini terus melanjutkan tren lainnya. Jadi sangat bagus sebenarnya pergerakan dari Cimory ini meskipun sempat breakdown ya guys ya tapi ternyata lanjut naik lagi. Seperti ini kan uptrend ya. Dia mencoba untuk uptrend beberapa kali ada area higher low. Namun di sini kalau misalnya kita lanjutkan trend lainnya ini sempat breakdown. Tapi ternyata ada akumulasi lagi ya sehingga harga sahamnya bisa naik lagi. Sehingga kalau misalnya kita tarik lagi ya guys ya, maka ini sebenarnya masih cukup aman untuk teman-teman hold saham CMRY. Lanjut ke Akra. Kemarin kita bahas Akra, hari ini kita bahas lagi ya karena masih cukup menarik. Akranya lanjut di akumulasi asing ya. Kemarin naik 6,4%, hari ini lanjut naik 1,8%. Jadi setidaknya sudah naik di sekitar 7 sampai 8% ya kalau misal kita hitungnya dari MA50. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah hold sejak di 1150-an, maka teman-teman sudah cuan lebih tinggi. Hari ini meskipun ya overall marketnya ada sedikit distribusi, namun kita lihat di sini asingnya akumulasi guys. Ada DP YUKZAK sebagai top buyer. Jadi untuk saham Akra ya kita coba cek. Akra hari ini net buy di 22,9 miliar dan kalau misalnya kita perhatikan ya di satu minggu perdagangan terakhir Akranya masih lanjut akumulasi. Tadi kita sepertinya nggak cek CMR ya guys ya. Coba kita cek Cimory. Cimory hari ini net buy asing di 11,4 miliar. Ya, jadi saham-saham yang kita bahas ya kita fokuskan terhadap saham-saham akumulasi terutama yang naik ya dengan adanya akumulasi. Tapi sebenarnya saham-saham yang belum naik ya, tapi sudah ada tanda akumulasinya atau sudah mulai dicicil-cicil akumulasi, maka saham itu juga sebenarnya sangat layak untuk teman-teman coba entry ya ataupun dipantau terlebih dahulu ya untuk besok gitu guys ya. Karena saham tersebut juga berpeluang untuk bisa dinaikkan dibarengi dengan adanya akumulasi. Nah, itu yang bagus sebenarnya. So untuk saham Akra kita lihat cukup menarik dan akan kita pantau juga ya terutama untuk besok semoga bisa breakout ya di atas 1400 sehingga Akra ini bisa lanjut uptrend lagi karena sebelumnya memang sempat turun ya guys ya. Sempat breakdown juga di bawah moving average-nya bahkan sempat under 1000. So untuk Akra cukup menarik kita akan pantau besok dan kita akan masukkan ke dalam watchlist. Lalu saham yang ingin saya bahas di sini juga ada saham film ya guys ya. MD Entertainment ya di sini kalau misalnya kita perhatikan sempat turun juga ya kemarin turun dan baru ada tanda-tanda reversal di beberapa hari ini guys. Nah jadi untuk film di porto kita sudah hijau ya guys ya karena kita juga buy on weakness ya untuk saham film ya kembali lagi disclaimer on ini bukan ajakan jual beli saham semua keputusan investasi di tangan masing-masing guys ya. So hari ini ternyata seperti dugaan saya guys ya bahwa filmnya ada akumulasi net buy ya semoga bisa lanjut naik lagi ada IF SQ AKZ PCP yang akumulasi hari ini. So kita cek film ternyata hari ini benar-benar diakumulasi asing ya 7,6 miliar. Nah, sebenarnya ya kenapa kita coba entry di film karena film ini kan dia sudah cukup lama turun ya. Dia sudah cukup lama turun, asingnya kebanyakan take profit ya.
banyak take profit. Lalu sejak tanggal 17 Juli ya, kita lihat di sini ketika ada sideways ya, mulai ada akumulasi lagi dan lanjut sideways. Jadi setelah turun ya, sorry, ketika turun ini distribusinya sudah menipis, diganti akumulasi, lalu ketika sideways kita coba entry. Ya, jadi kita sudah hijau nih untuk filmnya. Dan hari ini ya alhamdulillahnya ternyata ada akumulasi asing, jadi kita bisa ya memantau besok untuk film, semoga lanjut net buy dan saham filmnya bisa lanjut naik lagi ya guys ya, karena ini sudah turun cukup dalam nih untuk film. Nah, jadi waktu itu kita sempat nge-swing juga guys di film ya. Kita waktu itu sempat swing ya guys ya, ketika kita sebenarnya swing itu ketika dia either itu normal correction ya atau ada potensi reversal. Ya, jadi di kedua tanda itu biasanya kita coba entry ya. Nah, tapi untuk film ini kan tetap ya guys ya, resikonya cukup besar, jadi teman-teman tetap harus punya trade plan masing-masing. Oke guys, jadi untuk saham-saham yang menarik sebenarnya hari ini cukup banyak. Nanti kita akan rekap di akhir video. Saham apa saja sih yang hari ini masih diakumulasi asing ya, atau saham yang paling banyak diakumulasi asing. Kita akan bahas terlebih dahulu saham big banks ya. Untuk yang pertama kita bahas BBRI. Kalau secara pergerakan harga hari ini saham big banks-nya sulit naik ya. Bahkan BBRI terkoreksi 0,5% di level Rp3.920 per saham. Tapi BBRI hari ini menjadi satu-satunya saham yang diakumulasi asing. Hari ini BBRI ada normal akumulasi dari CCRXYU dan menjadi satu-satunya big banks yang dibeli ya oleh asing, yang di net buy maksud saya, yang di net buy yaitu 11 miliaran. Kalau misalkan net buy-nya tipis ya guys ya, di angka ya bisa let's say belasan miliar ya. Itu secara perbandingan buying valuation dengan selling valuation itu tidak terlalu jauh. Artinya net buy-nya tipis gitu ya. Jadi untuk BBRI overall sih di 2 minggu 3 minggu terakhir akumulasinya masih sangat bagus ya, dari asing gitu ya. Jadi masih ada harapan sebenarnya untuk big banks-nya bisa naik lagi ya, tapi harus dibarengi dengan adanya akumulasi asing gitu guys ya. Apakah domestik bisa menaikkan saham big banks? Bisa saja, tapi kenaikannya tidak akan terlalu signifikan. Gitu ya. Kenaikannya hanya sementara saja dan ketika nantinya domestik atau retailnya jualan ya para big money juga biasanya mereka akan jual ya. Tapi untuk asing mereka punya pandangan tersendiri seperti itu. Lalu kita lanjut ke BBCA ya. Seperti yang kita bahas ya, kalau misalkan big banks-nya masih ada net sell, masih ada potensi untuk turun. Ya, contohnya di BBCA kemarin turun ya, kemarin naik ya guys ya 0,5% karena closingnya ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari area high-nya ya ini candlenya merah. Lalu hari ini koreksi 1,18% kembali ke support di 8.400. Kalau jebol support ya di bawah level sekarang dan di bawah level 8.300, maka ada potensi BBCA turun lebih dalam. Jadi teman-teman bisa tunggu di bawah 8.000 sebenarnya. Untuk BBCA ada distribusi terutama dari ZPAGAK ya. Di sini retailnya banyak masuk ya. Semoga ini buy satu sehingga nanti teman-teman kalau misalnya memang benar-benar turun di bawah 8.000 bisa akumulasi kembali untuk averaging down ya. Jadi kita perhatikan BBCA hari ini net sell cukup besar di 562 miliar dari asing ya, sehingga akumulasi asing di BBRI ini sebenarnya tidak ada apa-apanya ya dengan net sell di BBCA. Jadi masih belum waktunya big banks untuk manggung. Lalu bagaimana dengan bank second liner lainnya? Nah, biasanya untuk pergerakan perbankan second liner ini tergantung dari isunya masing-masing guys. Ya tidak ibaratnya tidak serentak gitu ya. Misalkan BNGA naik, NISP naik ya, tidak seperti itu. Biasanya kalau misal ada isu atau sentimen yang positif di salah satu saham bank second liner, baru yang terkena isu yang naik. Ya misalkan BBTN ya kan mendapatkan keuntungan ya nasabahnya akan lebih banyak lagi dengan promo rumah subsidi misalkan ya. BBTN selaku ibaratnya yang mengelola program tersebut ya mungkin akan naik gitu ya. Misalkan NISP akuisisi lagi. Nah, bisa jadi harga sahamnya naik, tapi bank second liner lainnya belum tentu seperti itu.
Lalu Bank Mandiri guys, kita lihat Bank Mandiri hari ini kenaikannya tipis 0,2% di level Rp4.710 per saham, tapi ada distribusi lagi, terutama dari AG CCBB ya guys ya, sedangkan BK-nya terpantau akumulasi meskipun tidak terlalu besar. Jadi untuk Bank Mandiri hari ini net sell di 100 miliar dan jika kita perhatikan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu perdagangan terakhir Bank Mandirinya masih net sell gitu ya. Jadi masih ada peluang untuk teman-teman tambah muatan di level sekarang ataupun teman-teman menunggu di harga yang lebih murah itu sah-sah saja. Bahkan itu bagus kalau misal teman-teman merencanakan untuk buy on weakness di harga yang lebih murah lagi ya karena kita belum melihat adanya katalis yang benar-benar positif untuk big banks. Kita lanjut ke BBNI guys. Untuk BBNI ada koreksi juga ya 1,4% di level Rp4.150 per saham. Ada normal distribusi juga nih dari RX, BK dan AK. Asing juga hari ini net sell di BBNI. Net sell-nya itu sebesar 31,4 miliar ya guys. Jadi masih selang-seling nih antara akumulasi dan net sell-nya sehingga lagi-lagi kita harus bilang ke teman-teman bahwa untuk big banks ya teman-teman harus banyak bersabar. Coba kita cek ya guys ya untuk hari ini saham yang paling banyak diakumulasi asing ternyata ada WIFI, lalu ada BRMS, Astra International, PGEO, BKSL, lalu ada Brand, Toba, SSIA, Akra, DSSA, Aman, Telkom, Inet, Goto, Antam, lalu ada ADMR, Buka, Cimori dan BBRI. Nah, untuk saham-saham blue chip ya guys ya yang atau mungkin saham yang teman-teman sedang hold nih, sedang lanjut naik, contohnya PGO, Toba gitu guys ya, yang sudah uptrend tapi masih bisa lanjut naik. Teman-teman tinggal hold ya, selama akumulasi asingnya bagus, teman-teman tinggal hold saja dan di sanalah peluang untuk teman-teman bisa cuan begar. Selain itu ternyata kita lihat juga ada INRG UNTR ya guys ya, lalu ada Ratu, Elsa, Film TAPG AAD, HRTA Pegas Elsip, Adro dan Bumi. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.